Hari ini kita akan coba bicarakan pendekatan konstruktivisme, yang dalam hal ini adalah pendekatan ketiga dalam pembelajaran organisasi dan rezim internasional. Pendekatan ini sangat berbeda dengan kedua pendekatan sebelumnya yang kemarin kita sempat diskusikan, yaitu ada liberalisme dan realisme. Kalau keduanya berasumsi mengenai situasi internasional atau kondisi politik global itu adalah anarki atau tidak ada kekuatan yang lebih besar dari negara, maka konstruktivisme tidak menerima hal itu begitu saja. Tapi kalau teman-teman pernah membaca dari Alexander Wendt, salah satu pemikir konstruktivis, dia menyatakan bahwa anarchy is what states makes of it. Maksudnya adalah apa yang disebut anarki itu adalah tergantung persepsi atau interpretasi atau mungkin situasi yang dikondisikan oleh negara begitu. Jadi tidak menerima begitu saja mengenai kondisi sistem internasional yang anarki, tapi mempertanyakan bagaimana kok bisa menjadi anarki begitu, kenapa kok nggak jadi yang lain gitu. Jadi lebih berpikir secara kritis, tidak menerima adanya. Jadi kalau salah satu kritik terhadap realisme maupun liberalisme itu adalah bahwa mereka menerima asumsi dasar itu secara apa adanya atau given begitu. Jadi misalnya kalau realisme menerima human nature atau humankind, sifat dasar manusia itu adalah buruk begitu. Mereka tidak menanyakan kok bisa buruk gitu. Ya udah pokoknya buruk ya buruk aja. Kalau liberalisme baik ya baik aja. Ya memang kayak gitu adanya. Dasarnya emang seperti itu gitu. Tapi kalau konstruktivisme justru mempertanyakan, benar nggak sih itu benar-benar buruk atau memang dipengaruhi lingkungan begitu misalnya, atau kita yang mempersepsikan itu buruk gitu, padahal misalnya kita melihat diri kita baik tapi orang lain melihat diri kita buruk begitu, itu kan menjadi sesuatu yang sangat berlainan. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu pendekatan yang sangat berbeda dari realisme maupun konstruktivisme maupun liberalisme. Kuncinya adalah bahwa segala sesuatu itu terjadi ataupun terbentuk karena akibat adanya interaksi sosial, interaksi antar subjek atau intersubjektivitas begitu. Interaksi antar manusia, interaksi antar negara begitu. Sehingga dari interaksi itu akan membentuk pola-pola hubungan sosial tertentu begitu. Biasanya sih kalau mahasiswa HI paling suka sama konstruktivis, tapi kadang masih belum begitu menguasai dasar pemikirannya seperti apa begitu. Jadi itu tadi sangat berbeda, tidak percaya pada asumsi dasar yang sifatnya given. Selalu mempertanyakan kenapa kok yang dilihat itu adalah sifat dasar manusia begitu. Kenapa bukan misalnya sifat dasar alam gitu, alam semesta katakanlah. Kenapa bukan yang dilihat adalah bentuk interaksinya begitu. Jadi dia mencoba untuk selalu mempertanyakan. Gitu. Saya coba izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di kelas Organisasi dan Rezim Internasional. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas pendekatan konstruktivisme dalam kerangka untuk melihat bagaimana organisasi internasional dan rezim internasional bekerja atau berfungsi di dalam sistem internasional. Pendekatan ini termasuk salah satu pendekatan yang sangat berbeda dari kedua pendekatan sebelumnya, yaitu realisme dan liberalisme, karena di sini
jika realisme dan liberalisme bisa dikatakan selalu mengatakan asumsi dasar mengenai negara ataupun manusia itu secara given atau diterima begitu adanya, apa adanya, maka konstruktivisme mencoba memikirkan mengapa misalnya asumsi dasar manusia itu baik atau buruk, dan bagaimana kok bisa menjadi baik atau buruk begitu, tidak menerima begitu saja. Kalau misalnya liberalisme bicara asumsi dasar mengenai sifat dasar manusia itu baik, maka konstruktivisme justru mempertanyakan mengapa bisa baik dan mencoba menjelaskan proses kenapa atau bagaimana bisa menjadi seseorang yang bersifat baik begitu. Cenderung melihat bagaimana sisi historis atau interaksi yang terjadi antar aktor hubungan internasional sehingga menimbulkan pola-pola hubungan tertentu. Di sini banyak sekali nanti bahasan yang akan membicarakan tentang intersubjektivitas atau hubungan antar manusia, antar aktor, yang itu akan memaknai sesuatu berdasarkan interaksi yang terjadi, sehingga misalnya menimbulkan norma-norma tertentu, begitu misalnya bedanya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain karena memiliki pola interaksi yang berbeda, memiliki norma yang berbeda. Itulah kenapa nanti akan ada penjelasan mengenai misalnya di masyarakat seperti Indonesia, norma yang berlaku misalnya ketika kita melihat masyarakat di sini ketika berpakaian adalah pada umumnya ketika Muslim sama seperti kita begitu memakai busana Muslim gitu. Itu akan sangat berbeda misalnya ketika kita melihat masyarakat di Afrika begitu. Mereka akan memakai pakaian-pakaian misalnya yang sesuai dengan rakyat atau suku indigenos atau masyarakat adat begitu misalnya, sangat berbeda. Bahkan di Indonesia sendiri juga seperti itu. Itu yang mendasari misalnya pemikiran konstruktivis mengapa masyarakat itu bisa memiliki identitas yang berbeda-beda karena pola interaksinya berbeda, karena nilai yang dipercayai juga berbeda. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa ada banyak sekali rezim internasional dan organisasi internasional yang ada di dunia ini. Karena masing-masing tentunya dibangun atas dasar kesepakatan dan norma-norma yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sebuah contoh studi kasus begitu ya, mengenai bagaimana negara merespons terhadap situasi pandemi COVID-19. Nah, di sini ada 3 respons ya. Yang pertama adalah self-help, kemudian yang kedua adalah melakukan kerjasama dan koordinasi, yang ketiga adalah membuat aturan baru, kemudian melakukan respons berupa situasi darurat terhadap pandemi. Nah, di sini self-help itu bisa kita asosiasikan dengan pendekatan realisme, yang artinya adalah bahwa di sini pada dasarnya kita tidak bisa mengandalkan orang lain, sehingga kita akan selalu mencoba meningkatkan kekuatan militer kita, ataupun kekuatan ekonomi maupun kekuatan yang lain, tapi pada dasarnya biasanya militer. Sehingga kita tidak berkeinginan untuk bekerja sama, karena kita selalu curiga terhadap negara lain akan melakukan kecurangan-kecurangan ketika ada kerjasama. Dan realisme juga percaya bahwa ketika kita akan merespons pandemi dengan bekerja sama dengan negara lain, maka itu akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Kenapa? Karena selain kita harus berfokus pada penyelesaian di dalam negeri, kita juga harus punya fokus tambahan untuk membantu negara yang kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan urusan di dalam negerinya. Jadi tanggung jawabnya itu bisa kita kan double gitu. Jadi dalam negeri dan juga luar negeri. Dan salah satu respons yang paling kentara dari pendekatan ini mungkin bisa kita lihat misalnya menutup perbatasan begitu dengan tidak melakukan kontak secara erat dengan negara lain. Kemudian yang kedua, kerjasama dan juga koordinasi, ini responsnya
sangat baik begitu ya, karena ini kalau didasarkan dari perspektif atau pendekatan liberalisme. Mereka berpikiran bahwa kalau melakukan kerjasama dan koordinasi maka akan menurunkan biaya dan juga menyediakan informasi yang lebih banyak. Misalnya ketika ada varian baru virus COVID-19 seperti Omicron yang baru-baru ini terjadi, maka ketika itu kasusnya tidak ada di Indonesia, misalnya adanya di Eropa dan di Afrika, maka kita bisa bertukar informasi mengenai virus tersebut, kemudian menyelenggarakan kerjasama pengadaan obat-obatan atau vaksin yang itu diproduksi di Eropa ataupun Afrika karena lebih dulu ditemukan di sana sehingga penelitiannya sudah lebih jauh dan lebih banyak ada di sana, begitu misalnya. Kemudian ini sifatnya adalah bisa dikatakan responsnya efektif misalnya kalau dalam kerjasama dalam mengatasi yang seperti ini. Mereka berbeda dengan realisme yang menutup perbatasan tapi cenderung melakukan kontrol terhadap perbatasan dan kontrol terhadap perpindahan baik manusia, mobilisasi manusia, kemudian transmisi dari virusnya. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme, yaitu membuat aturan baru. Kenapa kok itu menjadi salah satu bentuk pembuatan aturan baru itu masuk kepada konstruktivisme? Karena di sini konstruktivisme itu percaya bahwa sebuah situasi atau fenomena itu bisa direspons karena kita memiliki sebuah norma gitu. Dan respons kita bisa berubah dari waktu ke waktu. Dan di sini pada akhirnya, mohon maaf, tunggu sebentar ya. Mohon maaf ada interupsi sedikit. Jadi kita kembali yang ke konstruktivisme tadi. Respons yang ketiga adalah respons yang akan dilakukan oleh konstruktivisme. Karena ini didasarkan pada sebuah konstruksi sosial, maka di sini konstruktivisme mencoba melihat kalau misalnya tadi realisme itu bicara mengenai kerjasama itu akan penuh dengan kesia-siaan dan juga mungkin menaruh curiga pada negara lain, misalnya negara lain itu tidak mau menutup perbatasan, negara itu justru menjadi sumber dari bencana, misalnya ada yang curiga bahwa salah satu negara merupakan awal dari keluarnya virus COVID-19 dan seterusnya. Kalau konstruktivisme justru berpikir bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan secara dilihat dari akar permasalahannya seperti apa. Jadi tidak selalu percaya bahwa negara itu buruk atau tidak selalu percaya bahwa seluruh negara itu baik. Tapi cenderung melihat bagaimana masalah itu bisa terjadi dan bagaimana situasi ini bisa dikendalikan. Dan di sini walaupun mungkin ada kesamaan antara antara liberalisme dengan konstruktivisme mengenai keduanya membentuk aturan, kalau konstruktivisme percaya bahwa aturan itu bisa dibuat, kalau liberalisme percaya bahwa aturan itu bisa dibuat karena ada kesetaraan dan kesepakatan, status setiap negara itu setara, kemudian kontribusinya sama, maka konstruktivisme juga bicara mengenai bahwa aturan itu bisa dibuat. Tapi aturan dibuat itu bergantung dasarnya siapa yang memiliki kekuatan yang besar, hampir sama seperti realisme. Tetapi mereka tidak didasarkan pada bahwa seluruh negara atau anggota itu sifatnya adalah buruk gitu. Jadi
bisa saja arahnya itu menjadi baik, bisa saja itu arahnya menjadi buruk. Tergantung bagaimana komposisi dari anggota-anggota yang bekerja sama itu, begitu. Jadi kalau realisme itu kerjasama karena kita saling curiga satu sama lain melihat itu semuanya buruk, liberalisme melihat kerjasama karena semuanya baik. Kalau konstruktivisme kerjasama tapi bergantung. Apakah semuanya itu bisa kita nilai baik? Apakah semuanya itu bisa kita nilai buruk? Tidak selalu seperti itu. Jadi dia cenderung bisa memahami kalau misalnya ada negara yang patuh, ada negara yang tidak patuh, begitu. Jadi misalnya kalau realisme cenderung kurang bisa menjelaskan mengenai ketika negara sangat patuh, begitu. Liberalisme cenderung kurang bisa menjelaskan ketika negara tidak patuh. Tapi konstruktivisme justru bisa menjelaskan keduanya. Karena di sini negara patuh atau tidak patuh itu bisa didasarkan oleh norma-norma yang dia miliki. Interaksi-interaksi, pola interaksi yang ada dalam organisasi atau rezim internasional tersebut, gitu. Dan biasanya selain norma, mereka juga bicara tentang ilmu pengetahuan, gitu. Karena di sini didasarkan norma itu juga bisa diperoleh karena dasar ilmu pengetahuan atau nilai-nilai yang sifatnya itu ilmiah, maka itu menjadi dasar sebuah aturan. Dan di sini misalnya salah satunya yang dipercaya adalah untuk mengembangkan vaksin, begitu. Dan di sini kerjasama yang paling nyata kalau kita melihat adanya bentuk interaksi dalam konteks konstruktivisme itu adalah bagaimana internalisasi norma di tingkat internasional itu menuju tingkat domestik, begitu. Kalau yang realisme dan liberalisme itu cenderung melihat pada sistem internasionalnya, atau mungkin kalau realisme cenderung pada level domestiknya saja, karena tadi self-help, lihat pada diri sendiri. Kalau yang realisme itu liberalisme itu kerjasama, maka dia lihat pada sistem internasionalnya atau rezim internasionalnya, organisasi internasionalnya melakukan apa, begitu, di level globalnya. Kalau konstruktivisme itu bisa menjelaskan mengenai bagaimana prosedur di dalam WHO itu bisa diinternalisasi atau diserap di tingkat domestik, begitu. Nanti saya akan cerita salah satu contoh bagaimana internalisasi norma itu terjadi dari sudut pandang konstruktivisme. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai asumsi dasar. Nah, di sini hubungan internasional itu terbentuk atas dasar konstruksi. Apa yang disebut sebagai kepentingan nasional, apa yang disebut oleh realisme maupun liberalisme sebagai kondisi internasional yang anarki, itu sebenarnya bergantung dari siapa yang menerjemahkan itu. Apakah sistem internasional itu anarki? Belum tentu. Jangan-jangan ada kekuatan yang lebih besar daripada anarki, gitu. Ada kekuatan yang lebih besar daripada negara. Misalnya Dewan Uni Eropa, begitu kalau di Uni Eropa. Karena di situ misalnya untuk mengatur imigrasi, untuk mengatur ekonomi, bahkan ada integrasi mata uang di Uni Eropa, itu menjelaskan bahwa di atas entitas negara itu ada sesuatu yang lebih besar atau punya kekuatan yang lebih besar, begitu. Kemudian mereka juga percaya bahwa tidak ada realitas yang objektif, begitu. Misalnya begini, ini misalnya saya pegang alat make up ya, bedak gitu ya. Ini menunjukkan nanti teman-teman, setiap diri kita atau teman-teman maupun saya bisa menerjemahkan ini sebagai sesuatu yang berbeda. Katakanlah untuk mendeskripsikan ini. Mungkin ada yang bilang ini adalah sebuah alat makeup yang bentuknya bulat gitu. Ada yang bilang bahwa ini adalah alat makeup yang permukaannya mengkilap. Tidak ada yang salah dari kedua perspektif ini. Semuanya benar.
keduanya benar. Ini bulat dan juga ini mengkilap gitu. Jadi inilah yang dimaksud oleh konstruktivisme, bahwa realitas yang kita lihat saat ini itu tidak ada yang objektif. Itu tergantung pada perspektif dari masing-masing individu bahkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu, itu selalu ada penjelasan. Kenapa orang ada yang bilang bahwa ini mengkilap, kenapa orang ada yang melihat bahwa ini bulat, gitu. Karena misalnya orang tersebut lebih suka sesuatu yang mengkilap, makanya dia mendeskripsikan ini sebagai barang atau benda yang mengkilap. Ada orang yang suka bentuk yang bulat-bulat begitu misalnya, karena dia suka otomotif, suka lihat roda-roda gitu misalnya. Makanya dia kalau ngelihat sesuatu kayak gini, dia mendeskripsikannya bulat, bukan mengkilap gitu. Sementara teman-teman yang lain ada yang suka melihat perhiasan yang bling-bling kayak gitu ya misalnya. Makanya dia bilang ini mengkilap kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan sebagai sebuah realitas yang tidak objektif, atau realitas itu bisa aja diterjemahkan secara subjektif oleh individu begitu. Kondisi internasional itu bisa dikatakan anarki, bisa dikatakan tidak anarki. Bergantung individu itu melihatnya seperti apa. Jadi bisa aja konstruktivisme bilang kalau sistem internasional yang ada di dunia ini anarki. Contohnya adalah yang ada di ASEAN gitu misalnya. Ketika tidak ada atau ada norma non intervensi, maka tidak diizinkan adanya intervensi kepada negara lain, sehingga kita artikan tidak ada entitas lebih besar daripada negara kekuatannya. Tapi di sisi lain konstruktivisme juga bilang bahwa kondisi internasional di Uni Eropa itu tidak anarki, tapi ada kekuatan supranasional atau di atas negara begitu. Jadi realitas yang dilihat itu tergantung dari situasi pola interaksi yang terjadi antar aktor, sehingga di sini kepentingan nasional itu tidak given atau tidak terjadi begitu saja, tidak datang begitu saja. Kalau realisme kepentingan nasionalnya tentu saja untuk meningkatkan kekuatan gitu. Kalau liberalisme untuk meningkatkan perekonomian begitu misalnya. Tapi tidak selalu seperti itu kalau konstruktivisme. Kemudian di sini esensi dan pentingnya pengetahuan dan identitas dalam interaksi sosial atau hubungan internasional. Artinya adalah bahwa di sini saya tadi sempat menyebutkan tidak ada yang objektif, maka itu bergantung pada subjek yang ada atau melakukan interaksi, sehingga nilai-nilai, identitas, pengetahuan itu dibentuk dari interaksi sosial yang ada. Mungkin salah satu contohnya yang paling mudah misalnya ketika kita berada di jalan raya, kita melihat jalan begitu, atau misalnya kita naik kendaraan sepeda motor atau mobil, ada perempatan dan ada lampu lalu lintas begitu, yang warnanya merah, kuning dan hijau itu. Nah, kalau misalnya realisme ataupun liberalisme melihat itu ya udah, memang kalau merah harus berhenti, kalau hijau itu kita jalan. Kalau realisme ya kita jalan aja lah, toh ini sepi kok gitu. Toh ini lebih menguntungkan saya karena saya mau datang ke kampus buru-buru waktunya, jadi saya ngelanggar aja nggak apa-apa. Masalah orang lain kayak gimana saya nggak mau mikir, bodo amat kayak gitu. Tapi kalau misalnya liberalisme, dia akan selalu menaati peraturan gitu. Karena aturan itu adalah sesuatu yang dia banggakan, dan juga dia pikir aturan itu adalah sesuatu yang akan meregulasi bersama-sama, mendatangkan keuntungan, itu akan menciptakan keteraturan, mencegah terjadinya kecelakaan, kemacetan, dan sebagainya. Kalau konstruktivisme, cara pandangnya adalah berbeda. Gitu. Yang pertama adalah dia akan berpikir bagaimana bisa warna merah itu kita berhenti, kuning itu kita siap atau hati-hati, kemudian kalau hijau itu kita melaju. Itu terjadi karena adanya kesepakatan sosial. Karena masyarakat di dunia ini
bersepakat bahwa merah itu artinya berhenti, bahwa hijau artinya jalan, bahwa kuning itu kita harus hati-hati atau pelan-pelan. Kemudian dari situ, ketika dia melakukan sesuai yang aturan, misalnya kalau hijau dia jalan, kemudian kalau merah itu dia berhenti, itu bukan karena oh memang aturannya kayak gitu kok gitu, tapi dia penuh kesadaran bahwa semua itu terjadi karena konstruksi sosial. Dan sangat dimungkinkan bahwa suatu saat nanti misalnya akan terjadi perubahan aturan, misalnya nanti hijau itu berhenti, merah itu kemudian jalan, misalnya seperti itu. Atau bahkan kalau di perempatan itu sudah nggak ada lampu merah lagi, entah bagaimana caranya ada flyovernya atau jalan yang di bawah begitu, dan seterusnya. Jadi menyadari bahwa aturan itu ada karena dibentuk atas dasar interaksi sosial, atas dasar pengetahuan yang tercipta. Misalnya juga, mengapa sih kalau kita itu punya aturan misalnya untuk mengukur suhu tubuh begitu, itu ada yang pakai derajat Celcius, ada yang pakai Fahrenheit, dan seterusnya. Itu adalah sebuah konstruksi sosial di bidang ilmu pengetahuan, yang kemudian itu disepakati oleh ilmuwan dan juga diterapkan oleh masyarakat. Itulah kenapa kalau di Indonesia itu kita memakai derajat Celcius, karena kita sepakat kita pakai yang itu. Tapi akan berbeda kalau itu di Amerika Serikat misalnya. Mereka akan pakai Fahrenheit dan seterusnya. Itulah yang membedakan antara konstruktivisme dengan dua pendekatan yang sebelumnya. Konstruktivisme melihat ini adalah ya karena memang kita masyarakat Indonesia punya kesepakatan itu, lebih cocok pakai yang itu, lebih sederhana. Di Amerika ada alasan yang lain gitu. Kemudian di sini aturan itu penting untuk menjaga atau meregulasi perilaku. Tetapi negara itu patuh karena aturan itu dibuat atau didefinisikan secara konstruksi sosial gitu. Jadi tidak patuh begitu saja, tapi secara sadar percaya dan tahu bahwa dalam aturan itu ada proses yang panjang. Dalam aturan itu ada nilai-nilai atau norma-norma yang terinfiltrasi atau masuk di dalam situ gitu. Norma-norma itu tercipta dari apa? Dari kepercayaan para aktor. Kenapa kok ASEAN bisa punya ASEAN Way atau non-interference? Karena masing-masing negara di ASEAN itu kebanyakan memiliki masalah domestik mengenai misalnya pelanggaran HAM misalnya. Sehingga kalau misalnya tidak ada norma non-interference, kita akan selalu dicampur tangani oleh negara lain. Sehingga di sini sama-sama tahu kalau misalnya kita punya sejarah yang seperti itu, maka muncullah norma non-interference. Kalau realisme maupun liberalisme bicara ada non-interference, ya memang sudah ada kayak gitu begitu. Tapi tidak menilik lebih jauh. Kenapa Indonesia punya sangat mendukung non-interference begitu. Kenapa misalnya ada negara yang tidak suka dengan non-interference, misalnya di luar ASEAN, misalnya PBB atau organisasi internasional yang tidak suka. Kemudian selanjutnya adalah identitas. Ada 3 hal ya yang ingin saya tunjukkan mengenai konstruktivisme di sini, mengenai identitas, norma, dan speech act atau communicative actions. Identitas adalah sesuatu yang terkonstruksi atau sifatnya konstitutif begitu. Saya bisa punya identitas ganda. Ketika saya di kelas, saya adalah dosen dan teman-teman adalah rekan belajar saya, mahasiswa gitu. Tidak ada dosen jika tidak ada mahasiswa. Itu sifatnya adalah konstitutif begitu. Ada mahasiswa kalau ada dosen. Gitu. Kalau misalnya di kelas ini hanya ada saya, tidak ada teman-teman mahasiswa, maka saya bisa aja punya identitas dosen, tapi identitas saya ini tidak akan berfungsi, karena tidak akan ada yang saya ajak untuk berinteraksi, berbagi ilmu, dan juga menjaring ilmu dari teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu yang disebut sebagai sebuah identitas yang sifatnya konstitutif.
Kemudian norma itu adalah standar perilaku yang kita bisa sebut antara baik dan buruk, antara hak dan kewajiban. Dan norma berasal dari pelajaran yang terjadi di masa lalu atau berkaitan dengan sejarah. Yang saya ceritakan tadi, kenapa kok kita punya non-interference? Karena masing-masing negara di ASEAN kebanyakan punya masalah mengenai situasi domestik yang berkaitan dengan misalnya isu HAM. Begitu. Sehingga di sini hal itu yang kemudian membuat kita punya situasi atau punya kebijakan tertentu yang didasarkan pada masa lalu kita. Kemudian norma ini akan memengaruhi perilaku kita atau perilaku atau kebijakan sebuah negara gitu misalnya. Kenapa kok Indonesia itu tidak berpihak kepada Tiongkok ataupun berpihak kepada Amerika Serikat saat terjadi perang dagang begitu misalnya? Karena dalam garis sejarah kita punya yang namanya norma misalnya contohnya ya, mendayung di antara dua karang begitu, tidak memihak blok barat maupun blok timur ketika terjadi perang dingin, dan kita percaya pada yang namanya politik bebas aktif begitu, sehingga ketika ada perang dagang ya kita tetap dagang dengan keduanya begitu. Kemudian Speech Act itu mengenai sekuritisasi, bahwa aktor lain itu bisa dipengaruhi, tidak didasarkan hanya pada asumsi bahwa aktor itu baik atau buruk, tapi aktor itu bisa berubah kalau misalnya persepsi atau norma yang dianut itu berubah. Sehingga kita sebagai aktor internasional juga bisa memengaruhi negara yang lain melalui komunikasi, melalui persuasi, mengenai kata-kata, melalui kata-kata yang kita keluarkan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama internasional itu tidak sesimpel mengenai cost and benefit begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya Indonesia mau menandatangani dan meratifikasi perjanjian atau rezim internasional CEDAW. CEDAW itu kalau bahasa Indonesia kita lihat CEDAW gitu. Yang isinya tentang perlindungan terhadap perempuan. Nah, ini kaitannya misalnya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan. Misalnya bekerja di atas jam kerja yang maksimal 8 jam per hari. Atau misalnya mendapatkan upah yang lebih sedikit daripada pekerja laki-laki walaupun kuantitas dan kualitas kerjanya sama, karena perempuan dianggap oh perempuan ini tenaganya cuma sedikit jadi bayarannya sedikit aja gitu. Nah, kalau kita meratifikasi itu, maka kemungkinan perusahaan-perusahaan Indonesia akan kehilangan kesempatannya untuk memberikan upah yang rendah untuk para perempuan gitu. Jadi kalau sepakat maka dia harus memberikan upah yang setara. Jadi biaya yang harus dia keluarkan untuk gaji ini jadi bertambah sehingga keuntungannya akan berkurang. Tapi Indonesia kok tetap meratifikasi ini sih, kan itu merugikan. Nanti bayaran keuntungan perusahaannya itu akan berkurang karena bayaran yang harus dibayar itu harus penuh gitu. Itu kan kalau secara kita pikir secara rasional itu nggak rasional gitu karena tidak menguntungkan. Tapi kalau kita pikir secara konstruktivis itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena misalnya di forum internasional Indonesia selalu ditunjuk sebagai negara yang tidak mau melakukan transparansi terhadap proses referendum di Timor Leste, pelanggaran ataupun mungkin situasi yang terjadi di Timor Leste berapa puluh tahun yang lalu. Indonesia tidak pernah mau bicara atau membuka diri mengenai isu di Papua Barat misalnya, sehingga dituding sebagai negara yang tidak melindungi hak asasi manusia dari warganya misalnya. Tapi Indonesia ingin menciptakan atau mengcounter image negatif mengenai pelanggar HAM
di tingkat internasional sehingga dia meratifikasi CEDAW ini. Sehingga dia ingin menunjukkan bahwa oh saya itu merupakan sebuah negara yang berpihak pada hak-hak perempuan. Perempuan itu harus dibayar gajinya sama seperti bayaran laki-laki begitu. Karena tidak ada bedanya, kualitas dan kuantitas kerjanya sama begitu. Walaupun di sisi lain mungkin terjadi sesuatu yang berkebalikan, ada pelanggaran HAM. Jadi walaupun tidak rasional itu mungkin terjadi, tidak sesimpel cost and benefit, tapi juga bisa mengenai norma-norma, bisa juga mengenai ingin menciptakan image yang positif, ingin membentuk identitas yang baru begitu. Cost and benefit tidak selalu bisa dihitung dalam bentuk material gitu. Jadi bisa dalam bentuk image itu tadi. Kemudian keputusan untuk bekerja sama ataupun bergabung dalam organisasi ataupun rezim internasional itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga interaksi sosial yang ada dalam lingkungan hubungan internasional yang ada atau dijalani oleh aktor tersebut. Kemudian tidak hanya mendefinisikan atau menjelaskan bagaimana aturan itu bekerja, tapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana aturan itu bisa terbentuk. Seperti yang saya jelaskan tadi. Mengapa kok kalau lampu merah kita berhenti, mengapa kalau hijau kita jalan, kalau kuning kita hati-hati atau pelan-pelan. Bagaimana dan mengapa itu bisa terbentuk. Kemudian selanjutnya institusi internasional itu berfungsi sebagai tempat untuk menyosialisasikan norma atau menyebarkan aturan-aturan atau memberikan pengetahuan kepada aktor yang lain bahwa ada norma ini, maka norma ini sebaiknya diserap atau diterapkan secara domestik oleh anggotanya. Kemudian mekanisme dalam institusi internasional itu adalah adanya pre-requirement of membership. Artinya adalah sebelum menjadi member itu mungkin harus dites dalam tanda kutip dengan menjadi observer begitu. Kemudian sosialisasi itu akan menciptakan sebuah kepercayaan dan akan membentuk sebuah image. Yang ketiga adalah persuasi, mempermalukan dan juga memberikan pujian atau award atau penghargaan. Pemberian hal-hal semacam ini dapat memengaruhi perilaku para aktor. Begitu dalam institusi internasional ketika ada aturan maka akan ada yang namanya ini bentuk konsekuensi kalau misalnya ditaati aturannya, kalau dilanggar seperti apa, dan untuk menekan negara-negara itu untuk mematuhi maka mekanismenya seperti apa. Kemudian norm internalization atau bagaimana norma itu diserap atau diimplementasikan oleh negara-negara. Nah, ini adalah contoh dari internalisasi norma. Karena tadi kita bicara mengenai misalnya kalau konstruktivisme itu aturan itu terbuat atau dibuat berdasarkan kesepakatan, berdasarkan interaksi, konstruksi yang terbentuk oleh sekelompok aktor, maka di sini ketika norma sudah terbentuk, maka aktor memiliki kewajiban atau obligasi supaya aturan ini diterapkan. Itu dalam level internasional misalnya di sini ada contohnya tobacco control yang terjadi di India yang berkaitan dengan norma FCTC. Itu adalah kesepakatan internasional mengenai tobacco control juga. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh perspektif konstruktivisme mengenai bagaimana aktor yang dalam hal ini India bisa menyerap FCTC ini menjadi sebuah norma domestik atau aturan dalam negerinya. Yang pertama adalah adanya norm emergence. Kita bicara di level internasional ada organisasinya yaitu WHO yang melakukan sosialisasi dan juga membentuk aturannya di tingkat internasional. Kemudian platformnya adalah FCTC itu tadi, aturannya itu sendiri. Contohnya kalau misalnya contoh yang lain misalnya dalam bentuk konvensinya kayak Universal Declaration of Human Rights gitu misalnya, FCTC ini artinya isinya adalah aturan-aturan. Kemudian di stage yang kedua, aktornya adalah negara. Negara yang melakukan ratifikasi
aktor yang hubungan di tingkat internasionalnya adalah WHO. Nah, di sini motifnya apa? Motifnya India meratifikasi di FCTC pada Februari 2004. Motifnya adalah untuk mendapatkan legitimasi. Artinya adalah apa? FCTC ini akan mendapatkan legitimasi hanya jika itu diratifikasi lebih dari 2/3 dari anggota WHO, begitu teman-teman. Jadi di tahap pertama ini norma itu tercipta, norma itu disepakati di WHO, begitu. Kemudian di tahap yang kedua, ketika norma sudah terbentuk, maka setelah disepakati, negara itu juga setuju untuk menerapkan di tingkat domestiknya, begitu. Sosialisasinya dilakukan lewat apa? Lewat COP atau Conference of the Parties yang dilakukan oleh WHO. Tadi yang saya katakan dilakukan oleh institusi internasional. Kemudian tahap yang ketiga adalah kalau sudah diratifikasi, setuju untuk menerapkan, itu diimplementasikan secara betul oleh negara yang meratifikasi, dan salah satunya adalah India. Bentuk-bentuk ratifikasi atau implementasi di tingkat domestiknya adalah seperti apa, begitu. Contohnya membuat aturan-aturan ini, KOTPA, NTCP, dan seterusnya. Kemudian adaptasi KOTPA terhadap FCTC. Jadi aturan nasional dengan internasionalnya dicocokkan. Misalnya kalau FCTC bicara mengenai bahwa penggunaan tembakau itu harus dibatasi untuk negara-negara gitu di dunia ini. Sehingga di sini aturan yang dibuat adalah apa? Misalnya adalah negara tidak mengizinkan India tidak mengizinkan masyarakatnya untuk merokok menggunakan tembakau di tempat publik begitu. Sehingga nanti menjadi sebuah kebiasaan, habit, no smoking in public space. Ini saya ambil dari penelitian teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Kak Indira Astari, angkatan 2016 pada tahun 2020 penelitiannya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana institusi dan juga rezim internasional itu bekerja dalam konstruktivisme. Begitu. Kalau dalam perspektif liberalisme misalnya, dia akan melihat cost and benefit-nya. Kenapa melakukan adaptasi FCTC ke dalam domestiknya India? Karena ini dilihat sebagai sebuah keuntungan gitu misalnya. Karena itu akan menyehatkan masyarakatnya, mengurangi kasus kanker paru-paru begitu misalnya, sehingga kesehatannya terjaga, produktivitasnya meningkat, ekonominya akan meningkat begitu misalnya. Tapi kalau konstruktivisme akan bicara mengenai proses bagaimana ini bisa terjadi begitu. Baik. Ini adalah penjelasan saya mengenai pendekatan konstruktivisme dalam konteks organisasi dan rezim internasional. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.